Kring. Bel sekolah berbunyi, menandakan kegiatan belajar mengajar hari ini telah usai. Semua murid Bina Nusa pun langsung lari keluar dari kelasnya masing-masing. Di koridor sekolah, Arapa yang baru keluar dari kelas langsung diikuti Giga diam-diam dari arah belakang. Giga yang jahil mengendap-endap ingin mengejutkan Arapa dari belakang. Setelah jaraknya cukup dekat dengan Arapa, Giga langsung melancarkan aksinya dan wah! Teriak Arapa pada Giga sambil menggunakan topeng hantu. Saking terkejutnya, Giga berteriak kaget sampai terjatuh karena terpeleset. "Mau jahilin aku ya?" kata Arapa sambil tertawa puas dalam hati karena bisa membalas kejahilan Giga selama ini. Giga hanya bisa mengusap-ngusap bukunya karena sakit mendarat di atas lantai yang keras. "Tega kamu, Ra," keluh Giga sambil meringis kesakitan. "Siapa suruh jahilin orang mulu? Sekarang kena batunya kan? Syukurin, weh," ejek Arapa pada Giga sambil menjulurkan lidahnya. "Bantuin napa? Sakit nih," ucap Giga masih terus mengusap-ngusap bukunya. "Ya udah sini." Arapa langsung mengulurkan tangannya berniat membantu. Giga berdiri. Dengan senang hati, Giga langsung menerima uluran tangan Arapa. "Makanya jadi orang tuh jangan jahil-jahil," omel Arapa pada Giga yang kini sudah berjalan di sampingnya. "Aku tuh cuma bercanda, Ra. Lagian kamu apa-apaan sih? Pakai bawa-bawa topeng setan kayak gini?" tanya Giga sambil merebut topeng yang telah mengejutkannya tadi dari tangan Arapa. "Hehehe, itu mah topeng dikasih Arman tadi. Katanya siapa tahu berguna," jelas Arapa. Ternyata berguna beneran," lanjutnya lalu tertawa. Dengan dongkol, Giga langsung membuang topeng mainan itu di tempat sampah. Kok dibuang sih, Gak? Biarin aja," jawab Giga datar. "Iya deh, yang takut sama hantu," kata Arapa. Au, godanya di dekat telinga. "Apa sih, Ra? Tadi tuh cuma kaget doang, bukan takut. Takut tuh cuma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap Giga mencoba mengelak. "Iya Pak Ustadz," kata Arapa mengiyakan perkataan Giga. "Tapi tadi ekspresi kamu tuh..." Belum sempat Arapa menyelesaikan ucapannya, Giga langsung membungkam mulut Arapa dan membawanya pergi ke parkiran. "Nih, pakai helmnya, aku traktir makan bubur ayam Bang Ujan," kata Giga sambil menyodorkan helm pada Arapa. "Dalam rangka apa nih?" tanya Arapa sambil mengambil helmnya dari tangan Giga. "Nyogok biar aku nggak buka mulut soal tadi ya," goda Arapa. "Nyogok apaan sih, Ra?" ucap Giga sambil membantu memakaikan helm ke Arapa. "Mau kamu sabarin soal tadi ke anak-anak satu sekolah juga tetap aja cewek-cewek Bina Nusa ngejar-ngejar aku. Secara aku kan katanya nggak ketulungan," kata Giga dengan pedenya. "Dasar raja pede," ucap Arapa sambil mendorong Giga pelan. "Hehehe, ya udah yuk berangkat," kata Giga lalu mengendarai motornya keluar dari Bina Nusa disusul Arapa di belakangnya. Setelah 10 menit, akhirnya mereka sampai juga di warung bubur ayam Bang Ujan. Arapa dan Giga langsung duduk di bangku warung yang cukup sederhana di pinggir jalan. "Bubur ayam sama ST-nya 2 ya Bang," kata Giga pada Bang Ujan. "Siap Mas Kik," balas Bang Ujan dengan sapaan akrabnya pada Giga yaitu Mas Kik. Dengan sigap, Bang Ujan langsung meracik bubur ayam yang Giga pesan tadi dan tak butuh waktu lama, 2 bubur ayam dan 2 ST pun sudah tersaji untuk Arapa dan Giga. "Makasih Bang," ucap Arapa dan Giga bersamaan. "Iya, sami-sami." Tanpa babi ibu lagi, Arapa langsung menyendok bubur ayamnya dan memakannya dengan lahap, sedangkan Giga hanya memperhatikan Arapa tanpa berkedip. "Libur semester ini kamu mau kemana, Gak?" tanya Arapa pada Giga, tapi yang ditanya hanya bengong memandanginya. "Gak, are you okay?" tanya Arapa sambil melambai-lambaikan tangannya di depan wajah Giga, tapi tidak ada respon. "Giga!" teriak Arapa sambil memukul gelas ST-nya dengan sendok. Iya kenapa, Ra?" kata Giga gelagapan. Kenapa? Kamu itu yang kenapa? Dari tadi bengong mulu." "Aku gak apa-apa kok, cuma mau puas-puasin lihat kamu aja," kata Giga lalu memakan buburnya. Sedangkan Arapa hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan Giga ini. "Ayolah Gak, aku cuma bakal liburan ke Jakarta doang kali, abis itu juga balik lagi. Jadi gak usah lebay deh," kata Arapa lalu meminum ST-nya.
Liburan semester kali ini, Arapa memang berniat menghabiskan seminggu terakhir liburannya di Jakarta bersama ayahnya, karena Arapa sudah janji pada ayahnya sebulan yang lalu. Sebenarnya ada yang pengen aku omongin ke kamu, Ra, kata Giga sambil terus mengaduk-aduk buburnya. Tentang, aku, kata Giga ragu-ragu. Aku apa? Tanya Arapa penasaran. Aku bakal ke London, ucap Giga akhirnya. Arapa yang sedang meminum es teh pun langsung tersedak mendengar kata-kata Giga. Aku dapat beasiswa sekolah di sana, lanjutnya. Kapan? Tanya Arapa sambil mengelap mulutnya. Besok, ucap Giga pelan. Hah? Arapa yang mendengar perkataan Giga langsung kaget. Kamu bakal ke London besok dan kamu baru bilang ke aku sekarang? Sorry Ra, aku juga gak nyangka kalau aku bakalan dapat beasiswa itu, jelas Giga pada Arapa. Kamu jahat gak? Ucap Arapa diiringi dengan air mata yang jatuh di pipinya. Maaf Ra, pinta Giga pada Arapa. Aku kecewa sama kamu. Lalu Arapa pergi meninggalkan Giga yang masih diam mematung di bangkunya. Bukannya Giga tidak ingin menahan Arapa, tapi ia hanya tidak ingin memperburuk keadaan. Giga tahu ini kesalahannya karena baru memberitahu Arapa tentang beasiswanya ke London. Giga sendiri pun tidak menyangka bahwa ia akan mendapat beasiswa itu. Padahal saat mengerjakan ujian tes masuknya, Giga sudah tidak niat mengerjakannya. Tapi apa mau dikata, jika ternyata Giga malah lolos dan mendapat beasiswa itu. Setelah sampai di rumah, Arapa langsung masuk ke kamarnya. Arapa tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya hari ini. Tapi yang jelas, saat Giga mengatakan bahwa ia akan pergi ke London, saat itu juga Arapa merasa sedih. Bahkan saat perjalanan pulang, Arapa terus menangis. Arapa tidak bisa membayangkan bahwa besok sahabatnya itu akan pergi jauh. Dan hal terburuknya, Arapa baru mengetahuinya hari ini. Loh, kamu udah pulang, Tondo? Tanya sang nenek saat menyibak tirai yang sekaligus menjadi pintu kamar Arapa. Melihat cucunya itu menangis, sang nenek langsung mendekati Arapa. Kenapa? Kok nangis? Tanyanya. Giga nek, ucap Arapa sambil terus menangis. Giga kenapa? Tanya sang nenek sambil memeluk Arapa. Giga dapat beasiswa, ucap Arapa sambil sesegukan di pelukan neneknya. Loh, bagus dong, ucap sang nenek. Tapi Giga ya nggak apa-apa toh, kamu sebagai sahabat kan seharusnya mendukung Giga, tutur sang nenek. Bukannya malah nangis kayak gini, lanjutnya sambil menghapus air mata cucunya. Tapi Giga jahat nek, masa dia mau ke London besok bilang ke Arapa baru hari ini, kata Arapa tidak terima. Mau Giga bilangnya hari ini atau kemarin kan sama aja, berangkatnya juga tetap besok kan. Tapi apa, potong sang nenek. Kalau bilangnya sekarang kangen-kangenannya jadi kurang, dia tanya nenek jahil. Ih nenek apaan sih? Pipi Arapa yang sudah merah karena menangis pun jadi makin merah karena godaan neneknya. Kalau memang suka ya ngaku aja toh Nduk, keburu Giganya pergi ke London, ucap sang nenek. Udah sekarang gak usah nangis lagi, mendingan sekarang kamu ganti baju terus makan. Arapa mengangguk lalu sang nenek keluar dari kamarnya. Mendengar ucapan neneknya tadi, Arapa jadi sadar akan sesuatu yang coba Arapa sembunyikan sebelumnya. Apa aku beneran suka sama Giga? Tanyanya dalam hati. Tok tok tok. Terdengar suara orang mengetuk pintu. Arapa yang mendengar ketukan pintu itu tidak mempedulikannya karena biasanya neneknya lah yang akan bangun dan membuka pintu. Tok tok tok. Mendengar suara pintu terus diketuk, akhirnya Arapa mencoba membuka matanya. Dilihatnya jam di samping tempat tidurnya yang menunjukkan pukul 3 dini hari. Siapa sih yang datang malam-malam gini? Tanyanya dengan suara serak khas orang bangun tidur. Dengan malas, Arapa turun dari tempat tidurnya dan berjalan sempoyongan menuju pintu rumahnya. Dengan sesekali menguap, Arapa membuka pintu dengan malas. Setelah pintu terbuka, Arapa kaget bukan main. Rasa kantuknya tiba-tiba saja lenyap setelah melihat orang yang berdiri di hadapannya. Arapa mengucek-ngucek matanya untuk memastikan dia tidak salah lihat dan tidak sedang bermimpi. Giga, ucapnya masih tak percaya. Hai Ra, ucap Giga di depan pintu sambil tersenyum manis. Ngapain kesini?
Tanya Arapa bingung pada lelaki di depannya. Mau ajak kamu jalan-jalan. Malam-malam gini mau jalan-jalan kemana? Udah, ayo ikut aja. Tak, belum sampai Arapa menyelesaikan kalimatnya, Giga sudah menarik tangannya. Bentar. Arapa pun mencoba menahan tarikan Giga. Masa iya aku pergi sama penampilan kayak gini? Arapa melihat Giga dari atas sampai bawah. Giga terlihat rapi jika dibandingkan dengan Arapa yang masih acak-acakan karena baru bangun tidur. Giga memakai kaos putih polos yang dipadukan dengan jaket parasut hitam yang membuat penampilannya semakin keren. Aku ambil jaket dulu ya. Bentar kok. Lalu Arapa melepaskan genggaman tangan Giga dan kembali ke dalam untuk mengambil jaket. Tak butuh waktu lama, Arapa keluar dari rumahnya dengan mengenakan jaket parka berwarna hijau toska kesukaannya. Udah, tanya Giga yang dibalas anggukan oleh Arapa. Giga pun langsung menyuruh Arapa masuk ke dalam mobilnya dan membawa Arapa pergi ke suatu tempat. Kita mau kemana gak? Tanya Arapa di tengah perjalanan. Nanti kamu juga bakal tahu, sekarang kamu pakai ini aja, ucap Giga sambil memberikan selai kain pada Arapa. Ini buat apa? Tanya Arapa lagi, tidak mengerti maksud Giga. Kamu tutup mata kamu pakai itu, ucapnya sambil terus fokus menyetir. Di saat Arapa ingin membantah perkataannya, gak lama kok, udah pakai aja, sanggahnya. Arapa hanya bisa mengerucutkan bibirnya dan menuruti perintah Giga. Saat Arapa merasakan mobilnya berhenti, Giga langsung turun dan membuka pintu untuk Arapa. Sini, aku tuntun, ucap Giga sambil menuntun Arapa berjalan. Kita di mana gak? Tanya Arapa sambil terus berjalan dengan hati-hati dibantu Giga, tapi Arapa tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, Giga berhenti menuntun Arapa lalu berdiri di belakang gadis itu. Kita udah sampai, bisiknya di telinga Arapa. Giga akhirnya membuka penutup mata Arapa. Dilihatnya Arapa hanya bisa diam mematung melihat kejutan yang ia berikan. Kamu suka? Tanyanya pada Arapa. Arapa pun hanya bisa mengangguk sambil membungkam mulutnya agar tidak ternganga dengan kejutan Giga ini. Ternyata Giga mengajak Arapa pergi ke pantai, tempat kesukaan Arapa. Tapi sekarang pemandangannya berbeda. Pantai itu dihiasi dengan lampu-lampu dan juga lampion yang dipasang dengan sangat indah di ranting-ranting pohon cemara. Arapa menyusuri jalanan yang indah dengan pohon cemara yang berwarna-warni dengan lampu tumbler dibarengi Giga di sampingnya. Gimana kamu bisa lakuin ini semua? Tanya Arapa takjub dengan apa yang dilakukan Giga. Pantai kesukaannya itu kini terlihat berbeda dengan lampu yang menyala warna-warni di kegelapan malam. Karena aku sayang sama kamu, Ra, ujar Giga sambil melihat Arapa. Sontak Arapa langsung berhenti dan memandang balik ke arah Giga. Tapi Giga hanya tersenyum lalu menarik tangan Arapa. Kita ke sana yuk. Giga mengajak Arapa bermain ayunan yang berada di pinggiran pantai. Arapa duduk di salah satu bangku ayunan dan Giga pun mendorong ayunan itu pelan dari belakang. Arapa menutup matanya sambil merasakan hembusan angin pantai menelusup puri-puri kulitnya. Merasa cukup, Arapa pun menyuruh Giga berhenti mendorong ayunannya dan meminta Giga untuk duduk di ayunan sebelahnya. Bentar, aku mau ambil sesuatu dulu, pintanya lalu pergi entah kemana. Arapa hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah laku Giga. Mau ngapain lagi sih, Ga? Tanyanya dalam hati. Ini buat kamu, katanya sambil menyodorkan es krim pada Arapa. Arapa mengerutkan keningnya melihat es krim yang dibawa Giga. Pagi-pagi makan es krim, tanyanya heran lalu mengambil es krim yang diberikan Giga tadi. Kan anti mainstream, ucapnya lalu duduk di sebelah Arapa. Hening sesaat, hanya ada suara ombak pantai di antara Giga dan Arapa. Kamu masih marah, Ra? Tanya Giga sambil sesekali menjilat es krimnya. Ya gitulah, ucapnya sambil menjilat es krim stroberi kesukaannya. Maaf, nggak pernah cerita masalah ini ke kamu, ucap Giga sambil sesekali melihat ke arah Arapa, melihat apakah masih ada guratan kemarahan di sana. Aku udah maafin kamu kok, Ga, kata Arapa sambil terus melihat ke arah laut lepas. Terlihat senyum di sudut bibir Giga setelah mendengar perkataan Arapa. Tapi kamu harus cerita ke aku, gimana ceritanya kamu dapat beasiswa itu, todong Arapa. Oke, bentar,
Ucap Giga lalu melahap habis es krim agar ia bisa bercerita panjang lebar dengan Arapa. Tanpa khawatir es krimnya leleh. Arapa tertawa melihat mulut Giga yang belepotan dengan es krim coklatnya. Jadi ceritanya Giga langsung menghentikan kata-katanya dan terpaku melihat apa yang dilakukan Arapa. Dengan jari-jari lembutnya, Arapa membersihkan sisa-sisa es krim di sudut bibir Giga. Tanpa disadari, Giga tersenyum karena mendapat perlakuan manis dari Arapa. Udah, sekarang lanjutin, ucap Arapa setelah membersihkan bibir Giga. Jadi sebenarnya aku udah gak niat buat ikut seleksi beasiswa itu waktu Bu Neta nawarin ke aku, karena aku tahu kalau sebelumnya kamu udah nolak beasiswa itu, jelas Giga. Arapa mengangguk-angguk pelan karena dirinya memang menolak beasiswa yang ditawarkan ibu kepala sekolahnya itu. Kenapa? Karena Arapa tidak ingin jauh dari keluarganya, apalagi nenek dan kakeknya. Tapi mama maksa aku buat ikut seleksi beasiswa. Katanya ini kesempatan emas buat aku dan kesempatan ini gak datang 2 kali. Arapa terus mendengarkan cerita Giga sambil menghabiskan es krimnya. Karena takut durhaka sama orang tua, akhirnya aku turutin perintah mama. Apa kamu ingat waktu sore-sore kita ketemu di jalan dan aku antar kamu pulang karena motor kamu mogok? Arapa mengangguk menjawab pertanyaan Giga. Waktu itu aku baru pulang seleksi. Akhirnya rasa penasaran Arapa pun terjawab. Ia tidak akan pernah lupa bagaimana waktu itu kelakuan Giga sangat aneh, dan sekarang ia tahu alasannya kenapa. Dan bulan lalu aku dinyatakan lolos, ucapnya dengan nada sedikit tidak seperti orang yang bahagia karena keberhasilannya. Arapa yang melihat Giga seperti itu merasa bersalah karena sempat marah dengan Giga. Maaf ya Ra, lanjutnya sambil terus menundukkan kepalanya. Kamu gak salah gak, ucap Arapa sambil memegang pundak Giga. Apa yang kamu lakuin itu udah benar. Giga memandang wajah Arapa yang kini tersenyum padanya. Yang Tante Eni bilang itu benar, kesempatan emas ini gak akan datang 2 kali. Jadi kamu gak marah sama aku? Buat apa? Setelah aku dengar semua cerita kamu, justru aku malah bangga sama kamu, ucap Arapa sambil tersenyum. Kamu hebat, pujinya pada Giga sambil mengacungkan jempolnya. Ya jelas dong, ucap Giga membanggakan dirinya. Dasar raja pede, kata Arapa sambil mendorong tubuh Giga. Kamu berapa lama di sana? Tergantung, kalau nanti aku bisa lulus dengan nilai yang bagus, aku bakalan lanjut kuliah S1 di sana. Arapa terus mendengarkan kata-kata Giga sambil melahap habis sisa es krimnya. Kalau aja kamu ikut seleksi, aku yakin kamu pasti bakalan lulus dan berangkat ke London bareng aku, ucap Giga sambil terus menatap Arapa. Tapi sayang, kamu gak ikut, jadinya kan aku harus berangkat ke sana sendirian, lanjutnya dengan kecewa. Udah, disyukurin aja kali gak. Pokoknya kamu harus janji kalau kamu bakalan dapat nilai bagus dan lanjut kuliah di London. Kalau aku lanjut kuliah di London, berarti kan aku bakalan jauh dari kamu, Ra, katanya sambil mengayunkan ayunan pelan. Entar kalau kamu kangen gimana? Lanjutnya dengan pedenya. Arapa langsung melirik ke arah Giga. Pede banget, sumpah, ujar Arapa sambil mendorong tubuh Giga. Giga yang tak siap pun langsung terjatuh dari ayunan sambil menarik tangan Arapa. Alhasil, Arapa dan Giga terjatuh dengan Giga memeluk tubuh mungil Arapa. Saat mata mereka bertemu, seperti ada desiran yang hebat di dada Arapa. Setelah menyadarinya, Arapa langsung menggeleng-gelengkan kepalanya. Giga, bentaknya sambil memukul dada Giga. Giga yang merasa kesakitan pun langsung bangun dan melepaskan pelukannya. Jadi kotor kan? Omel Arapa sambil membersihkan pakaiannya dari pasir pantai. Lagan hobi dorong-dorong orang, ucap Giga sambil terus memperhatikan Arapa yang cemberut. Ra, panggil Giga tapi tak ada respon. Arapa malah sibuk membersihkan bajunya. Arapa pun terkejut saat tiba-tiba saja tangannya ditarik oleh Giga. Udah bersih kali Ra, ucapnya. Sebelum aku pergi, aku mau tanya sesuatu ke kamu, ucap Giga sambil terus menatap manik-manik mata Arapa. Tentang, apa kamu cinta sama aku? Dek, jantung Arapa seperti berhenti saat itu juga. Maksudnya? Tanya Arapa pura-pura tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Giga.
Gak usah berlagak kayak orang gak tahu gitu Lara, ujarnya sambil terus menggenggam tangan Arafah. Kayaknya aku udah tanya ini ratusan kali deh, lanjutnya sambil menaikkan sebelah alisnya. Kenapa kamu jadi nanya gitu? Ada kalanya kita bakalan capek ngejar seseorang yang bahkan gak pernah nengok ke belakang buat lihat kita. Arafah pun tahu bahwa kali ini Giga tengah menyindir dirinya, dan aku bakalan berhenti ngejar kamu, Ra. Jangan, jerit Arafah dalam hati. Bukan karena aku capek ngejar kamu, tapi aku cuma mau melihat kamu bahagia, meski itu bukan sama aku. Kamu ngomong apa sih Gak? Batin Arafah. Jadi aku bakalan mundur kalau memang itu bisa buat kamu potong Arafah sambil menaruh jari telunjuknya di bibir Giga. Aku bahagia sama kamu Gak? Ucap Arafah akhirnya. Giga pun akhirnya tersenyum setelah mendengar ucapan Arafah. Jadi, iya, jawab Arafah. Iya apa? Goda Giga. Sekarang dia yang pura-pura tidak tahu. Yang kamu tanyain tadi, ucap Arafah salah tingkah. Yang mana coba? Kali ini Giga tak henti-hentinya menggoda Arafah. Pipi Arafah pun langsung merah merona karena godaan Giga. Giga, rengek Arafah. Giga pun tertawa melihat Arafah yang tengah blushing. Aku tahu kamu bakalan bilang iya, ucap Giga kemudian. Dan aku ada sesuatu buat kamu. Giga mengambil sesuatu dari saku jaketnya, lalu meletakkan di telapak tangan Arafah. Gantungan kunci? Tanya Arafah sambil melihat benda kecil itu di tangannya. Giga mengangguk mengiyakan pertanyaan Arafah. Kamu bawa hatinya, aku bawa kuncinya, ucapnya lalu mengambil bagian kuncinya. Tolong kamu jaga hati aku baik-baik ya, karena aku udah kunci hati aku cuma buat kamu, ujarnya seraya tersenyum pada Arafah. Arafah tersenyum sambil mengangguk mengiyakan permintaan Giga. Kita pulang yuk Gak, udah mau subuh juga, ajak Arafah. Kita subuh di sini aja, di sana ada musola kok, ucapnya sambil menunjuk ke arah musola di pinggir pantai. Biar aku jadi imamnya, kamu jadi makmumnya. Subhanallah, batin Arafah. Ia tak menyangka Giga akan mengucapkan kata-kata yang bisa meluluhkan hati setiap wanita. Arafah dan Giga berjalan menuju musola. Dari belakang diam-diam Arafah terus memperhatikan Giga. Ia tak menyangka bahwa laki-laki di hadapannya ini akan pergi jauh darinya. Arafah tidak ingin munafik jika dirinya pasti akan sangat merindukan Giga nantinya. Merindukan Giga yang konyol, gila tapi akan sangat agamis jika sudah menyangkut agama. Ya Allah, dosakah aku jika aku mengagumi ciptaanmu yang satu ini? Tanyanya dalam hati. Kalau boleh aku meminta sesuatu, bisakah kau buat laki-laki di hadapanku ini halal untukku di dunia dan di akhirat ya Allah? Bersambung.